yang dipadu oleh Kak Anas ya, kita akan konsultasi tentang bagaimana peran media sebagai faktor eksternal dalam proses pembelajaran. Nah, kita akan membahas tentang apa sih media itu dan bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman. Dan gak lupa juga kita bakal membahas apa aja sih media dalam konteks pembelajaran. Dan gak lupa juga kita bakal membahas media pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dari masing-masing anak. Nah, selain itu kita akan melihat bagaimana media mempengaruhi proses belajar kita, mulai dari meningkatkan keterlibatan dan memperdalam pemahaman. Dan yang paling penting tentu saja kita pengen tahu seberapa pentingkah media dalam mendukung proses belajar mengajar di era modern ini. Yuk kita mulai diskusi ini dan temukan bagaimana media memainkan peran penting dalam pengalaman belajar kita. Oke, sebelum kita berbincang-bincang tentang media, aku mau nanya dulu nih ke Kak Safira. Sebenarnya media itu apa sih? Jadi, media itu adalah perantara atau pengantar. Selain itu, media juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi atau nyampaikan informasi. Di dalam dunia pendidikan, media itu memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Mengapa penting? Karena media itu menjadi faktor yang penting untuk agar proses pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Aku mau nambahin nih Kak, siswa itu kan belajar dengan berbagai media pembelajaran, mulai misal papan tulis dan juga PowerPoint. Kalau zaman dulu kan kita cuma mengandalkan misal papan tulis dan itu dengan catatan kita yang bisa hilang kapanpun. Jadi zaman sekarang media pembelajaran itu jadi lebih efektif karena media pembelajaran itu bisa diakses sampai kapanpun dan kita akan lebih mudah mencarinya. Oh, jadi itu yang kayak dimaksud dengan media. Nah, selanjutnya nih, tadi kakak nyebutin kan ada perbedaan antara media belajar yang dulu dengan yang sekarang. Boleh nggak disebutin apa aja bedanya? Oke, Kak Reli. Jadi pembedaan antara media belajar yang dulu dengan sekarang, aku sebutin yang sekarang dulu ya. Jadi kalau di zaman sekarang kan kita udah lekat banget dengan teknologi digital gitu ya. Nah, Itu kan seperti misalnya ada PowerPoint, ada Google Classroom, ada dan virtual meeting yang lain, serta ada les online bahkan kayak Ruang Guru, Zenius dan lain-lain. Nah, itu kan mulai banyak berkembang saat kita di pandemi COVID-19 kemarin. Nah, hal tersebut membuat kita terbatas secara tempat kan, tidak bisa ngobrol secara langsung. Itu membuat kita dari media belajar fisik menjadi media belajar yang digital. Nah, dari situ kita bisa mengakses lebih banyak media belajar tanpa terbatas oleh uang dan juga waktu. Sedangkan kalau zaman dulu itu semuanya dilakukan secara manual, mulai dari penilaian, kemudian juga penyampaian materi dari guru, dan itu juga tentang absensi juga dilakukan secara langsung. Dan itu cukup memberatkan untuk guru juga pada zaman dahulu, dan juga buat siswanya. Misalnya kita lagi belajar dan cuma punya catatan secara fisik tulisan, misal kita hilang, kita bakal kesusahan buat mencari sumber belajar kita. Jadi adanya perkembangan teknologi dalam media belajar ini itu sangat membantu untuk guru bahkan siswa dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif. oh, iya sih Kak, bener banget. Kita tuh kan sekarang lagi di era digital ya, yang mana semuanya tuh serba mudah gitu. Nah, aku jadi kepikiran deh, ada nggak sih, itu berpengaruh nggak sih buat akses kemudahan siswa buat mengakses sumber belajar? Nah, bener nih Kak Rani, dunia digital ini kan mempermudah kita dalam mengakses informasi. Nah, itu tuh membuat kita dalam mencari sumber belajar tuh menjadi lebih mudah gitu loh. Contohnya nih, dulu kan kita sumber belajar itu cuma terbatas dari buku yang disediain sekolah atau enggak yang dipinjam dari perpus. Nah, kalau sekarang tidak lagi, kita bisa mengakses dari banyak sumber. Contohnya nih bisa dari e-book atau jurnal. Selain itu juga ada video pembelajaran dari YouTube atau dari media-media les online seperti Twitter, Genius gitu. Jadi perkembangan digital ini sangat mempermudah kita dalam mengakses banyaknya sumber belajar.
sumber belajar itu memudahkan banget sih buat generasi sekarang. Kayak dengan banyaknya informasi yang dapat mereka akses tuh harusnya generasi sekarang ini lebih bisa lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah Kak, dari berbagai banyaknya kelebihan media pembelajaran digital, ada nggak sih dampak negatifnya gitu? Oke, tentunya ya, dari sesuatu yang ada dampak baiknya itu pasti ada dampak buruknya, apalagi kalau kita menggunakannya secara tidak bertanggung jawab dan juga dengan berlebihan. Nah, jadi salah satu dampak negatifnya itu adalah ke perilaku siswa, yang mana siswa itu bisa menjadi lebih malas dan juga kurang hormat terhadap gurunya mungkin. Dan juga kalau kita kaitkan nih dengan fenomena yang sekarang itu ada yang sekarang lagi hype banget AI kan yang Oh iya, kita tuh kayak udah bestie banget gak sih, kayak zaman sekarang tuh ChatGPT, Gemini, iya, betul. Dan kawan-kawannya yang lain banyak gitu. Kalau kita menggunakan secara baik sebenarnya itu sangat membantu kita ya, kayak kita tugas dan misal kita mau cari topik jurnal yang sesuai dengan tugas kita, itu kita bisa meminta bantuan mereka itu ya. Nah, tapi kalau misal AI ini digunakan secara tidak bijak, apalagi digunakan misal siswa-siswa yang masih SD, masih SMP, yang mereka tuh belum ngerti tentang cara untuk mencari atau mengoreksi validitas dari informasi yang mereka dapetin, dan mereka bisa merasa mudah banget buat ngerjain PR-nya. Misal mereka minta bantuan AI untuk ngerjain PR-nya, mereka tanya nih ke AI tolong dong jawab pertanyaan ini. Mereka tuh pasti nggak yang full membaca jawaban dari si AI tersebut, bisa aja mereka langsung copy paste ke tugas mereka. Nah, jika hal tersebut terjadi, itu bisa membuat si anak-anak ini nggak melewati proses belajar dengan benar. Mereka juga jadi kurang motivasi dan akhirnya goals dari pembelajaran itu sendiri itu nggak tercapai. Nah betul nih. Selain itu, dengan kemudahan itu menjadikan mereka juga tergantung pada teknologi, karena dengan kemudahan itu mereka cuma nanya nih apa dari ini itu udah disajikan secara rinci gitu oleh mereka. Nah itu tuh menjadikan rasa ingin tahu dan pemikiran kritis mereka tuh menjadi berkurang gitu. Ini berpengaruh terhadap penurunan kualitas pendidikan yang mereka dapatkan. Jadi kadang tuh ada beberapa siswa yang lulus dengan kompetensi yang kurang mumpuni. Iya sih benar, emang segala sesuatu tuh guys ada baik ada buruknya, tinggal balik ke diri kitanya masing-masing mau cenderung ke positif apa negatifnya. Dan satu lagi, segala hal itu nggak boleh berlebihan dan harus digunakan sebagaimana mestinya. Oke, next kita mau membahas tentang bentuk-bentuk media pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan tipe belajar siswa. Aku mau tanya ke Kak Safira dong, apa aja sih biasanya, boleh dijelasin nggak apa yang biasanya media pembelajaran yang digunain sama dunia pendidikan? Boleh nih Kak Nadi. Jadi media pembelajaran itu terbagi dalam berbagai jenis. Pertama nih, ada media 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya yang 2 dimensi itu ada poster, grafik, maupun gambar gitu kan. Kalau yang media 3 dimensi itu misalnya ada global, peta, ataupun ada patung-patung model seperti organ-organ tubuh dan yang lainnya masih banyak ya. Yang kedua ada media visual dan media audio. Contohnya yang media audio itu ada laboratorium bahasa dan MP3 gitu ya. Selain itu yang media visual, contohnya banyak sekali ya digunakan dalam sehari-hari kita. Misalnya ada video pembelajaran, PowerPoint, ataupun film yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Bentuknya kan cukup beragam juga ya media-media pembelajaran, ada tadi visual, audio visual seperti video-video pembelajaran. Nah aku mau nanya deh, itu apakah semuanya efektif buat digunain ke semua siswa? Ya, jadi karena ini untuk media pembelajaran sendiri itu aktivitasnya tuh dikaitkan dengan tipe belajar si anak itu juga. Jadi tipe belajar siswa itu ada 4. Yang pertama itu tipe belajar visual. Nah, untuk anak tipe visual ini itu bisa menggunakan gambar-gambar dan dia lebih tertarik jika pembelajarannya itu ada gambarnya, ada juga desain-desain menarik yang menarik visualnya dia. Nah, selain itu yang kedua ada tipe belajar audio. Untuk anak yang tipe belajar audio ini dia lebih suka mendengarkan dan dia biasanya
audio pendengarannya dia. Jadi metode belajar yang media yang dia bagus untuk dia itu salah satunya itu video pembelajaran yang bisa diakses di YouTube maupun juga di platform-platform digital gitu. Selain itu juga penjelasan dari guru yang menarik dan interaktif itu juga cocok buat si audiovisual ini. Dan untuk yang terakhir itu ada tipe belajar kinestetik. Seperti namanya, kinestetik itu tipe belajar yang perlu melibatkan dengan gerakan. Nah, si anak yang dengan tipe kinestetik itu biasanya dia lebih suka praktik dan juga nggak bisa berlama-lama dia. Jadi dalam pembelajaran itu kayak gitu harus ada geraknya atau ada main gamesnya. Kalau enggak dia harus ada praktek atau misalnya ada peraganya. Jadi gitu Kak. Jadi ada 4 ya, audio, visual, audiovisual, sama kinestetik. Baru dengar ya kinestetik. Kalau gitu berarti aku kayaknya lebih condong ke visual deh. Jadi aku lebih efektif belajar kalau melihat dengan melihat gitu. Kalau Kak Safira? Aku sendiri sih lebih ke audiovisual. Aku lebih gampang memahami materi itu ketika aku melihat contoh benernya dan dijelaskan secara audio gitu. Kalau kan ada Kalau aku lebih ke audio, soalnya aku lebih suka menjelaskan, mendengarkan penjelasan dan aku nyatet sambil mendengarkan. ternyata kita surprisingly beda-beda ya tipe Iya, belajarnya. beda banget ya tiba-tiba. Oke Kak, jadi dari semua obrolan kita tadi, gimana sih manfaat media dalam proses belajar mengajar? Coba mulai dari Kak Safira dulu, aku mau dengar. Menurut Kak gimana? Jadi menurut aku nih ya, penggunaan media pembelajaran yang tepat itu bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Karena dengan penggunaan media pembelajaran itu bisa menjadikan materi yang disampaikan itu jadi lebih menarik perhatian mereka gitu loh. Nah, selain itu penggunaan media pembelajaran itu juga bisa menjadikan metode pembelajaran jadi lebih bervariasi dan tidak monoton gitu. Menurut aku ya. Kalau menurut Kak Nadira? Kalau menurut aku, jadi manfaatnya dari media pembelajaran yang mendukung pembelajaran siswa itu, siswa bisa mengakses media belajar dengan lebih efektif dan mendalami pemahaman mereka terhadap suatu materi. Dan yang kedua itu bisa juga meningkatkan kreativitas siswa dari partisipasi siswa dalam penggunaan media belajar tersebut. Oke guys, sampai juga kita pada penghujung podcast ini. Pembahasan kita mengenai media serta peran pentingnya dalam proses belajar mengajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa media itu bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi juga kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan berbagai di era teknologi ini dengan berbagai bentuknya, yaitu audio, audiovisual dan kinestetik, diharapkan bagi siswa ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, efisien dan efektif. Nah, dengan penggunaan media yang tepat, diharapkan kita bisa melihat siswa ini lebih terlibat aktif, termotivasi, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, oke, terima kasih Kak Nadira, terima kasih Kak Safira, terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Stay curious and keep learning.